Begitu pula watadakalan dalam mazhab Imam Hambali hana terlepas daripada ayat dan hadis, dan pula daripada ijma' dan qiyas, dan pula tambahan-tambahan yang lain. Maka dalam tauhid sudah jelas bahwa tidak terlepas daripada sunnah Rasulullah dan daripada yaitu sunnah Khulafaur Rasyidin. Begitu pula dalam masalah furu' fiqh. Dan pula dalam masalah yang berkenaan dengan ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf yang disampaikan ataupun yang sebagai mazhabnya adalah mazhab Abu Junaid Al-Baghdadi. Dalam hal tersebut Abu Junaid Al-Baghdadi, tuan kutip pula, dalam bertasawuf beliau mengikuti Al-Quran dan hadis juga tidak terlepas. Dan pernah Abu Junaid Al-Baghdadi mengatakan, setiap jalan tertutup kecuali bagi mereka yang senantiasa mengikuti pelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak menghafal Al-Quran, tidak menulis hadis, tidak boleh jadikan ikutan dalam bidang tasawuf. Jadi dalam hal tersebut sangat-sangat jelas bahwa pada dasarnya istinbat daripada Abu Junaid Al-Baghdadi adalah daripada ayat dan hadis tersebut. Kemudian Abu Junaid Al-Baghdadi sekilas kita perlihat ada pesit. Nama lengkap ganyan Abu Do adalah Al-Junaid Ibnu Muhammad Al-Khazaz Al-Khawariri Al-Baghdadi. Lahir di Nahawat, dibesarkan di Irak pada tahun 210 Hijriah. Dalam umur 20 tahun, nyonya menjadi masalah. Beliau sudah mulai berfatwa tentang hukum di dalam mazhab. Dan guru beliau merupakan pamannya Siri Asati dan banyak guru-guru yang lain. Kemudian letak karya-karya Donyan yang nekebah oleh Donyan. Kemudian karena Donyan sudah orang yang sangat ahli dalam bidang tasawuf, yang akhirnya diteruskan oleh guru besar juga yaitu Imam Ghazali, yang watadakalan dalam kitab Manaqib Ghazali nefegah li Imam Ghazali bahwa selalu yang pelajari yang disampaikan oleh Imam Ghazali tidak terlepas daripada prinsip-prinsip Junaid Al-Baghdadi. Jadi menyota banding bahwa Imam Ghazali sebagai yang mensyarah daripada apa yang disampaikan oleh Junaid Al-Baghdadi, tentu saja Junaid Al-Baghdadi sangat luar biasa. Jadi oleh karenanya Abu Junaid Al-Baghdadi sira urun tasawuf tidak terlepas pula dalam fitnah yang cukup besar. Sangat besar fitnah terhadap Donyan, sehingga oleh penguasa Bawatenyan setelah menerima fitnah daripada mungkin lawan ataupun kawan dan sebagainya, memang sudah terjadi kebiasaan dalam kehidupan baik Imam Bukhari pernah alami, sehingga oleh penguasa Bawatenyan dikirim sirlo darah pelacur untuk merayu Abu Junaid Al-Baghdadi. Akhirnya Abu Junaid Al-Baghdadi hana bersabarli sehingga mengucapkan la ilaha illallah. Watenekil la ilaha illallah nutunjuk bak muka aja. Bak muka sidaranya. Seketika laju watenyan mati dan acuh membludak. Nyampan kekuatan la ilaha illallah yang diucapkan oleh Abu Junaid Al-Baghdadi. Mungkin menyok kita hana, ya, ada Abu Tertuga seribu ke la ilaha illallah hana. Nyamban kekuatan sehingga sangat-sangat wajar Abu Junaid Al-Baghdadi merupakan salah seorang pendiri mazhab tasawuf dalam etikan Ahlussunnah wal Jamaah. Luntu rasa sekilas yang depan tuan jauh, ya mungkin penambahan Mbak Abu, hanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan yang bahwa sesuai dengan definisi Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah adalah yang menyangkut dengan akidah tauhid
atai hal lepah ngan Abi Hasan Asy'ari Mansur Maturidi itu sudah memang paham Ahlussunnah wal Jamaah lam tauhid. Lalu Abi Hasan Asy'ari sebagai pegangan dan Mansur Maturidi adalah Quran. Menyatakan yang bahwa yang kedua yang menyangkut dengan Ahlussunnah wal Jamaah dalam furu' han lepas dengan satu daripada 4 mazhab peget. Dan yang kelai Ahlussunnah wal Jamaah dalam tasawuf haitimlah ngan salah paham ngan paham Abu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Baik Junaid Baghdadi, baik satu daripada 4 mazhab, dan dalam akidah pegangan urunya adalah tetap Quran, hadis dan barang yang kemudian lain. Kesimpulan, apabila pegangan dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah mazhab peget, baikna digambar hana pakai Quran dan hana pakai hadis. Demikian kesimpulan untuk sementara. Yang kedua, kenapa pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah harus dimunculkan dalam pembelajaran, dalam pembahasan tentang akidah Islam, lalu pakaian yang purnama Ahlussunnah wal Jamaah baik di tempat pengajian, baik di tempat pertemuan, sehingga sebagai kesimpulan dalam akidah Islam gedanya sebagai urang muslim baik lepas Ahlussunnah wal Jamaah pakaian tabi-tabi payah pegah tetapnya yang tak pegah, tetapi baik jiplung lagi definisi dan tarikh yang kana. Mungkin tambahan penjelasan yang yang kedua yaitu B, lebih mohon jawaban dan penjelasan daripada Abati di Buluk. Mulai dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi di long angin kali kena singgung bacut bahwa timbul pemahaman Islam oleh Rasulullah, sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Paham Syiah, paham Mu'tazilah dan sebagainya. Sesuai dengan hadis yang dibaca oleh Abi Buno, Rasulullah kan tepu bahwa akan timbul perpecahan dalam umat Islam dalam segala bidang, furu' dan akidah. Maka Rasulullah nepesan dalam hadis yaitu fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku bihima addu bin nawajid. Ka perpecahannya maka dikata baik tak saya lain, tapi peganglah pada Ahlussunnah wal Jamaah, pada Al-Quran dan hadis, dan tamat bekang serta takap ngenggehem tu. Ditanya punya takap tentang kab gancengnya ngenggehem takapnya kong menyangan gigau ke hangkong kadang-kadang tulut gigau, tapi menyangan gehem kong. Maka karena banyak paham-paham yang timbul yang digambarkan oleh Rasulullah, bahkan sampai dalam hadis yang lain Rasulullah nekun maksud jih mentang telah terjadi perpecahan orang Yahudi 72 buah putih, juga orang Nasrani terjadi perpecahan tentang dalam masalah agama ke sedemikian juga, dan akan bicah umat lun kepada 70 lebih golongan. Le umat Nabi bicah Yahudi 72, Kristen juga, umat Nabi 70 lebih golongan bicah. Yang 70 lehanyan man-mandum lang neraka selain saboh. Dah yang sabohnya itulah ma ana alaihi wa ashabi, yang lung serta sahabat-sahabat lun di sinan.
Sesuai dengan definisi yang telah disampaikan oleh Abi Luangin, bahwa tentang akidah ataupun istilah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, munyo secara suku kata, perkata, ahlu ahli berarti kelompok, sunnah tentunya sesuatu yang nabak Rasulullah, wal jamaah pupu yang na pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu kelompok-kelompok dalam agamanya yang berpegang kepada puai yang dipegang oleh Rasulullah SAW serta oleh sahabat. Paham yang dipegang oleh Rasulullah SAW serta sahabat, itulah yang disebutkan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keluar daripada Al-Quran. Punya yang sunnah jika ada orang Nabi. Jadi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah mengembalikan kepada pemahaman yang sebenarnya yang wajib diikuti oleh semua orang Islam, yang nyankeh yang betul, yang lain kan mandum. Maka berkewajibanlah setiap gedanya tengku-tengku, gedanya pribadi, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaahnya untuk gedanya man tak puruna kau tak ajak orang untuk berpegang karena nyan yang geyu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebih daripada nyan ledai paham-paham sampai 72 nyan memandumnya Rasulullah menyatakan dalam neraka. Teman tinggal itu sebagaimana Abu di bilang jul menanu pegah mandum pegah dro Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dipoji pegah dro Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimantah definisi yang sebenarnya. Itulah yang kiban Rasulullah, kiban sahabat. Munya menyimpang dengan Rasulullah dan sahabat, nyan menyimpang kakoli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada duri itulah akidah yang kageba le dua dro pelopor akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mungkin penjelasan untuk dalam pertanyaan yang kelihir. Jadi intikun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu dia kembangkan untuk menafikan, untuk talawan seluruh akidah yang lain yang 72 botre yang Rasulullah menyatakan yang damang neraka, sebenarnya adalah Abu Mansur serta Abu Hasan Asy'ari kan giak pegot mazhab baru. Tapi dikembalikan dikala terjadi perpecahan, bahkan perpecahannya yang sangat terjadi berat adalah pada abad yang kelihir. Bak masa Abu Hasan Asy'ari yang kalahi. Ya hawai hana sahabat mandum lagi Rasulullah jika kadraw aku. Tabi'in juga mengikut kepada sahabat serta Rasulullah. Duda nyan ke timbul. Munya jino atakalam kali 72 kabicah kamertu macam-macam buh nandraw kelompok yang kadang yang takalan kadang-kadang sangat-sangat jauh menyimpang dengan pua yang kita tepu di segi akidah seperti pua yang nabak Rasulullah dan para sahabat. Jadi kesimpulan Pak Ulun Tuan, pakan intikad Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu gedanya munculkan dalam setiap pengajian karena nyan yang geyu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Pak Ulun Tuan, lebih kurang lan tuan lagi maaf bila ada kekurangan dan abu-abu akan disempurnakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan adalah pakon perlu dimunculkan. Kon perlu muncul, perlu pegah nyo kedanya Ahlus Sunnahnya dah ada pegah je. Yang dimunculkan di dalam pengajian dan di dalam pemahaman adalah yang tahjih kon pegah nan. Lalu putra yang pegah lebih lo ni bung itulah memang inti.
Sehingga berdasarkan yang dikatakan beliau di bulu, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin, sebagai intiji adalah lanjutan putra dari abilon ibung sehingga kenal nabi nane pubuat-buatnyan, para sahabat nane pubuat-buatnyan. Makna para sahabat nane pubuat-buatnyan kan di sahabat na tetap buat nabi. Menyo sahabat na tetap buat nabi kan pubuat-buatnyan, punan tetap buatnyan ke kun. Artinya Nabi melakukan satu pekerjaan, sesudah wafat beliau para sahabat melakukan pekerjaan yang belum pernah ada pada Nabi. Itulah sunnati khulafaur rasyidin. Karena alaikum bisunnati narumohya nyan sunnah Nabi, wa sunnati khulafaur rasyidin nyan hanaya nya ada pegot li urang sahabat. Yuh Rasulullah buat nyan hana trobat sahabat na. Maka di katanya sahabat na buat nyan na. Rasulullah na buat nyan na sudah. Kalau demikian, baik na timoh dan yang tawagat dapat Nabi dengan sahabat. Monyonya temanya ruh terjauh sahabat kabangai geplah kawan dengan Nabi salah tanyang. Bakricit menandakan yang bahawa sahabat berani mengatakan karena Rasulullah telah pernah gekebah tanda-tanda bak sabar saah loh na lupagah li nyan ro ke sahabat akan petru. Kesimpulan, pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan kemudian beliau sudah wafat, maka oleh para sahabat melakukan penjabaran gepelemah ulua itu juga adalah buat Rasulullah hana bagaikan hana jamaah lebih lambat tarawih. Itu yang dijabarkan oleh Umar radhiyallahu an, termasuk adalah sunnati khulafair rasyidin. Maka inilah ahlus sunnah. Maka memang nyo tepat menan huwa ahlus sunnah, gelom tepat menan adalah nama berbeda dengan musamma. Poin yang kelima C, siapa yang pertama sekali merangkum konsep akidah yang ada di dalam Quran, ada dalam sunnah, lalu dinamakan dengan akidah halus sunnah. Artinya sama dengan pahamnya karena pokok je. Yang awal-awal yang urung pegat berhelekat ke dodoi tahu anakku. Padahal dodoi berkana alam berhelekat. Yang ingin je, yang pun jid pelahir puatranya dalam Quran kadih keluar. Kepelahir yang bawa na mukhalafatuhu. Padahal dalam Quran kana laisa kamislihi tahu urung pun. Ini mungkin Walid di Mesir akan memberi penjelasan. Kepada Walid bin Walid dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jamaah yang berbahagia, karena walaupun letak masalah-masalah hukum, tapi masalah akidah adalah paling penting. Nyoba ulun tuam nyogolong na pegah hababu baik tapabih masalah akidahnya. Masalah-masalah lain dak tamang neraka dak kelima yang tamang surga walaupun tamang neraka kali. Tapi masalah akidah fatal lagi, yang neraka lagi uji. Masalah. Masalah-masalah lain, furuk-furuk lain getut le sialan neraka dudau surga. Masalah akidah pun kau jualan neraka. Tidak tawar-menawar engkau. Dia tawar menawar. Moyo akidah hanapa bluh rajulan neraka. Tapi lain salah. Hana kunun, hana ini, hana itu, hana apa kenim tu masalah Madinah katanya yang gesepot ilelnya surga aja. Penting nak akidah. Makanya baulun tuan lelaki ilmu ile ilmu ikut lelaki babu. Dan be awal-awal ile ni ponis. Karena penting tak masalah akidah. Rasul negambar dalam ulang bacut abu. Negambar dalam lebo hadis yang sama maksudnya. Nuna fahami. Lebo hadis maksudnya sama. Akan terpecah umatku 73. Satu yang najihah, yang lepas. Lain ke neraka semua. Dah yang najihah yang satu. Ada riwayat. Hiyal jamaah. Riwayat daripada salam satu riwayat menurut Hafidh Ali bin Hajar dari Miran adalah hiyal jamaah. Dah yang ramai. Yang jamaah muslimin. Karena la tajtabi'u ummati ala dhalalah. Setiap perkumpulan orang Islam lebih-lebih yang bako-bako semuanya benar. Man syadda finnar, miyuthira yang pasti dan neraka. Tak perti, tapi tak perti ramai je tengku. Hana perti berhenti.
Ni kerja menyono tahu ke yang ramai apa? Hanya contoh istilah ini. Jadi hadis Nabi, partai yang najah hiyal jamaah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmizi, ada meriwayatkan Rasul, sahabat ditanya, "Mahia ya Rasul?" "Dah perti yang saboh yang najah ya Rasul." Maka Rasul jawab, "Sawadul a'zam." Yang ramai, yang hitam gini. Kau ramai, hitam gini. Kena sawadul a'zam. Maknanya orang ramai. Dalam satu riwayat yang lain, sahabat kata yang, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Dah percaya yang saboh yang najihah. Maka Rasul jawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Ma ana alaihi wa ashabi. Partai-partai yang selalu berpegang atasku, atas apa yang telah aku ajarkan, atas apa yang telah aku iktikadkan, apa saja yang telah aku rintiskan, juga oleh sahabat-sahabatku sepeninggalku nanti. Berarti leboh jawaban, berarti carangkul. Cah perti yang najihah. Yang kejih perti yang likut sunnah Nabi dan sunnah sahabat, dan yang juga ikut jamaah. Bagi terangkul, dah yang perti najihah, perti ahlu itu orang yang ikut Nabi dan sunnah Nabi dan sunnah sahabat plus ikut jamaah. Maka orang yang ikut Nabi, ikut sahabat itu ikut dengan ahlu sunnah. Yang ikut para jamaah gekun dengan ahlul jamaah. Maka orang yang ikut Nabi, ikut sahabat dan ikut ulama-ulama yang mujtami'in, ulama ijma', ulama jamaah-jamaah muslimin yang alal haq, itu namanya ahlu sunnah wal titik Nabi. Ya, nyan rangkuman atau bunawang. Dah yang sunnah Nabi, dah yang kepegah Nabi. Nah. Dah yang sunnah sahabat, yang kepengaruh sahabat. Karena produk-produk sahabat itu telah ada izin dari para Nabi. Masa Abu Bakar, kumpulkan mashaf masa Abu Bakar, itu sunnah Abu Bakar. Pada masa Rasul hana Quran leploh secara musapat. Nyomandung kepusapat li Abu Bakar.